Yang gue dapat ceritanya, mereka tuh dibuang dari gerbong. Jadi mereka dibantai sama pejuang kita. Tentara Jepang ini disergap di saat lagi di gerbong kereta api. Setelah mereka dipancung semua 90 tentara Jepang ini, yang gue dapat informasinya 90 ya, dibuanglah dari jembatan rel kereta api ini ke sini mayat mereka itu. Dan sungai ini menjadi merah katanya. Banyak sih mistisnya di sini. Kalau yang saya lihat itu aja sih kepala. Lagi banjir waktu ada banjir, jadi kita ngelihat banjir di belakang. Jadi pikiran itu kelapa, pas dilihat ada matanya nggak jadi diambil. Salah satu kameramen mereka mengambil footage atau gambar dengan jepretan kamera. Nah, ada dua penampakan yang mereka dapat. Ini dua-duanya di kamar mandi, tapi satu di kamar mandi bagian belah sini, satu bagian belah sini. Nah, yang bagian belah sini itu jelas kuntilanak megang kepala. Tapi kepala dia ada. Cuman dia megang kepala kayak kepala orang lain gitu. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan sekarang kita ada di channel Telusur. Di video kali ini gue dan tim akan mengajak kalian ke sebuah rumah yang sudah terbengkalai puluhan tahun dan banyak kisah mistis di dalamnya. Uniknya, lokasi dari rumah ini berada di tengah lahan hutan yang cukup luas yang membuat gue bertanya-tanya, kok bisa ya ada rumah di tengah hutan? Nah, menurut narasumber kita dan mantan penjaga rumah ini, dulunya di lahan yang luas ini memang ada beberapa bangunan aktif yang kemudian ditinggalkan oleh para pemiliknya, dan sekarang hanya menyisakan 2 atau 3 rumah yang sudah terbengkalai di tempat ini. Dan setelah kita eksplor lebih dalam lagi, di belakang lokasi rumah terdapat sebuah sungai yang dulunya punya tragedi kelam, di mana di tempat itu pernah terjadi pembantaian 90 tentara Jepang yang dipenggal kepalanya oleh pahlawan kita. Lalu mayat-mayat dari tentara Jepang ini dibuang ke sungai hingga warna air sungainya berubah menjadi merah pada saat itu. Dan karena tragedi kelam itulah, beberapa warga maupun penjaga di sana pernah melihat sosok barisan tentara Jepang tanpa kepala muncul di rumah ini. Pak, bisa dikenalin ke kita nama sama umurnya? Bejo, umur 50. Dulu keamanan sini, sekarang mah udah enggak. Jadi ada usaha di dalam. Pak, Siap. tempat ini udah ditinggalin dari tahun berapa sih, Pak? Dulu aja masuk kemari aja 2012 ya. Mundur itu kurang lebih 15 tahun. Lumayan lama jadinya kosongnya. Sampai sekarang masih begini aja. Jadi udah kayak hutan jatuhnya. Tadinya mah lumayan sih rumah-rumahnya. Ada 23 nggak salah. Jadi ini rumah dinas tadinya. Itu tersebarnya di mana aja tuh Pak rumah-rumahnya, Pak? Ini hampir di belakang ini ada juga. Di ini ada jalan sebelah sini. Cuman udah dibongkar semua bangunannya. Kalau
Kalau sekarang berarti tersisa berapa bangunan, Pak? Sisa 5. Sebenarnya tahu dari tempat ini ya lagi keliling-keliling. Mampir gua. Dan gua juga emang dapat informasi juga sih dari teman. Katanya di wilayah ini ada hutan. Iya, dan di tengahnya ada rumah katanya gitu informasinya dari teman. Dan akhirnya gua cari di map kan lokasinya di mana. Nah, jadi sekalian pas gua ekspor di salah satu pabrik di sini, pas pulangnya gua mampir ke sini. Nama saya Vanus Doi atau sering dipanggil Bang Doi, umur 35. Profesi YouTuber juga, YouTuber horor juga yang sering ekspor di tempat-tempat terbengkalai seperti ini yang di belakang. Udah sekitar 3 tahunan ya sampai saat ini. Bisa dijelasin ke kita nggak sih, ini sebenarnya tempat apa? Lebih tepatnya mungkin bisa dibilang lahan yang mungkin udah nggak kepake atau memang sengaja belum digunakan, dan mungkin dulunya pernah, yang saya tahu tapi nih saya tahu mungkin dulunya pernah dijadikan sebuah pabrik tapi gagal. Nah, dan akhirnya terbengkalai begitu aja, dan akhirnya udah ditumbuhin sama pohon-pohon tinggi sekarang kan, bahkan udah menjadi hutan. Nuansa mistisnya banyak lah kalau di sini. Apalagi dulu masih ada rumahnya. Ya lumayan sih, nggak perlu saya ceritain lah kalau masalah itunya lah. Kayak seperti ini juga, hutan-hutan juga. Cuman sekarang lebih lebat ininya tempatnya. Selain rumah yang seperti ini nih, Pak, ada bangunan lain nggak sih, Pak? Ada, di belakang ini ada. Sekolahan itu kalau nggak salah dulunya. Nah, cuman udah kosong juga. Sama penghuninya udah nggak ada, jadi sama tempat juga udah pada kosong. Tadinya aktivitasnya ada semua ini. Di depan ini lapangan ini kan. Ya sekarang keadaannya begini. Udah kayak hutan. Di bagian mana, Pak, yang paling serem menurut Bapak? Kalau sekarang mah udah jalanin sama aja sih, serem gak serem mah. Tadinya mah karena kita awam ya, jangankan di sini, di depan aja kita ketakutan dulu. Tapi karena udah berinteraksi kita mah biasa-biasa aja. Jadi dia kita gitu. Orang yang pertama ngelihat ke sini juga ngelihat, bukan kita cerita sombong dah. Berbaris di sini dari pintu masuk sampai ke belakang itu berbaris. Apalagi yang niatnya jelek, kejadian di sini. Yang niatnya jelek tuh yang kayak gimana tuh, Pak, kejadian? Ngambil nyabut barang, pusaka. Kalau ngelihat flashbacknya ya, secara goib, kasat mata, yang gua lihat pernah ada sebuah kejadian di sini. Ya seperti itu kejadiannya, masa lampau mungkin dari sekitar penjajahan Jepang ya. Karena yang gue dapat juga ceritanya dari penjaganya, kalau tempat ini dulu pernah terjadi tragedi 90 tentara Jepang dipancung lehernya di sini dan sering menampakkan diri. Kejadian tentara Jepang itu ini kan deket rel nih, deket rel. Nah, yang gue dapat ceritanya, mereka tuh dibuang dari gerbong. Jadi mereka dibantai sama pejuang kita. Tentara Jepang ini disergap di saat lagi di gerbong kereta api. Setelah mereka dipancung semua 90 tentara Jepang ini, yang gue dapat informasinya 90 ya, nggak tahu entah lebih atau kurang, dibuanglah dari jembatan rel kereta api ini ke sini mayat mereka itu, dan sungai ini menjadi merah katanya. Kalau warga sekitar tuh pernah ada yang ngelihat sosok tentara itu nggak sih, Pak? Kalau warga enggak, banyak kan yang jaga aja. Yang jaga ya? Yang jaga. Jadi tentara berbaris, ada yang mimpinnya juga. Dan itu sosoknya semua udah nggak ada kepala? Nggak ada kepala, orang dipenggal dulunya.
iya. Makanya yang buangnya di Kali Bekasi. Namanya Kali Bekasi, udah terkenal. Pak, di belakang kan ada kali ya, Pak? Ya? Iya. Sungai, Pak. Mm. Itu ada cerita mistis apa sih, Pak? Ya itu aja pembantaian tentara Jepang dulu. Paling kepala. Kalau lagi kayak apa? Kelapa dah. Pas dilihat mata sama mulut. Itu nyata saya ngelihatnya, bukan kata orang. Kalau orang lain tuh pernah ngeliat itu juga, Pak? Banyakan ini buaya yang sering dilihat. Jadi bukan buaya lari ke bawah, larinya ke atas. Banyak sih mistisnya di sini. Kalau yang saya lihat itu aja sih kepala. Kalau Bapak sendiri pas lagi ngeliat kepala itu, Bapak lagi ngapain tuh, Pak? Lagi banjir waktu ada banjir. Jadi kita ngelihat banjir di belakang. Jadi pikiran itu kelapa, pas dilihat ada matanya nggak jadi diambil. Selain cerita dari sosok tentara Jepang tanpa kepala yang pernah ditemui oleh beberapa orang di sana, rupanya rumah-rumah terbengkalai ini juga punya sosok lain yang sering menampakkan wujudnya. Salah satunya yang paling menyeramkan adalah sosok pocong dan kuntilanak merah tanpa kepala yang berada di dalam rumah dan di kamar mandi. Selain itu juga di sungai yang tadi kita sebutkan di awal, rupanya sungai ini sudah memakan banyak korban. Dan rata-rata para korban meninggal akibat tenggelam di sungai ini. Bahkan salah satu narasumber kita pernah melihat sosok dari arwah anak kecil yang bernama Rehan yang pernah menjadi korban tenggelam di sungai belakang rumah ini. Kalau untuk sosok anak kecil tuh, Bang, bisa diceritain nggak, Bang? Nah, anak kecil itu dapatnya melalui spirit box, sosok anak kecil itu. Jadi anak kecil itu spirit box yang dipakai temen gue itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, sosok anak kecil itu sempat bicara. Dia bilangnya gini, "Bu, maafin saya, maafin Rehan, namanya Rehan. Rehan nggak nurut sama ibu." Terus kita ditanya kan, "Emang Rehan kenapa?" Ditanya kan sama temanku. "Rehan tenggelam di sungai," seperti itu. "Karena nggak menurutin ibu," kata dia kan gitu. "Rehan pergi ya, Bu. Rehan pamit." Udah aja. Itu ada di spirit box itu ya? Ada di spirit box itu. Iya, iya. Kayaknya kemungkinan besar yang anak kecil hanyut itu di bagian belah sini. Kemungkinan besar. Karena akses untuk turun ke sungai ini bagian belah sini, dari sini. Atau ada satu lagi dari situ aksesnya. Dapat dari spirit box itu, ya dia berbicaranya. Kalau si Rehan ini, namanya kan Rehan, dia bilangnya dia hanyut di sini, tenggelam di sini. Katanya seperti itu. Ya kita nggak tahu ya, namanya kita hanya mendapatkan informasi seperti itu dari spirit box. Kebenarannya juga kita nggak tahu. Dan gue juga Rehan ini siapa, gue nggak tahu juga gitu kan. Karena sempat nanya sama penjaganya juga. Penjaga itu ya bilang kalau yang hanyut banyak, cuman nggak tahu nama-namanya siapa gitu. Yang anak-anak tanggung tenggelam di sini banyak. Ini kan udah sering jadi tempat explore sama konten kreator yang lain ya, Bang? Iya benar. Abang sendiri pernah denger gak, Bang, konten kreator lain ngalamin satu hal yang mistis yang paling serem gitu, yang pernah Abang denger? Terakhir yang bareng saya juga sih, itu teman bareng saya. Itu disasarin, nyasar. Jadi dia nggak bisa keluar dari area ini. Ada di bagian sini juga. Jadi dia begitu masuk ke dalam belantaranya benar atau hutan belantaranya, itu dia sampai nggak bisa keluar, muter-muter di situ aja. Nah, itu sampai saya lari nyari gitu kan, nyari, teriak-teriak. Nah, setelah saya teriak-teriak itu ada, karena live streaming jadi enak ya, live streaming jadi banyak penonton yang masuk ke live saya juga ngasih tahu suara saya kedengeran katanya di live streamingnya dia gitu kan. Nah, akhirnya saya berusaha untuk menembus jalan gitu, karena kan hutan belantara jalan pun kita nggak tahu gitu kan, karena nggak ada jalan setapak, jadi kita harus nembus
jalan yang rumput-rumput tadi. Ya alhamdulillah akhirnya ketemu, saya bawa keluar dalam keadaan dia udah lemes. Kalau dia sendiri selain disasarin, apa yang dia lihat? Kayak kuntilanak seperti itu. Kuntilanak merah yang dia lihat, yang mukanya hancur katanya. Ya ceritanya dia seperti itu. Kalau Bapak sendiri di sini pernah ngeliat sosok apa aja, Pak? Kalau sosok mah ya perempuan banyak sini. Nona Belandanya juga ada. Di belakang ini ada yang merahnya juga ada. Itu gimana wujudnya? Rambutnya panjang, pakaiannya merah pokoknya. Kadang di sini nih berdiri nih. Makanya lo jaga sini mental anu mah nggak betah di sini. Mundur aja. Abang sendiri kan udah sering ya Bang sini ya Bang? Di sudut mana di area ini yang menurut Abang paling serem? Belakang ini. Yang ada di belakang saya. Karena kejadian yang saya bilang dapat footage foto yang penampakan itu ada di belakang saya ini. Rumah yang belakang saya ini. Nah, itu kejadiannya kuntilanak yang bawa kepala itu kejadiannya di saat saya bareng sama salah satu YouTuber juga. Jadi mereka ekspor di sini. Nah, saya menemenin mereka juga, untuk eksplorasi di sini. Nah, dan mereka ini membawa alat-alat sains. Jadi mereka menggunakan teknologi. Nah, jadi salah satu kameramen mereka mengambil footage atau gambar dengan jepretan kamera. Nah, ada 2 penampakan yang mereka dapat. Yang satu di kamar mandi, tapi ini dua-duanya di kamar mandi, tapi satu di kamar mandi bagian belah sini, satu bagian belah sini. Nah, yang bagian belah sini itu jelas kuntilanak megang kepala. Tapi kepala dia ada. Cuman dia megang kepala kayak kepala orang lain gitu. Pas gua nemenin Ghost Ranger Indonesia tuh, temen gua yang dia dapat penampakan dari hasil foto. Yeah. Nah, di sini kuntilanak itu. Oh. Yang megang kepala, kuntilanak megang kepala. Itu jelas banget di foto tuh jelas banget. Dan dia bandingin sama foto sebelumnya. Jadi dia foto itu bukan cuma sekali kan, berkali-kali dia foto. Nah, dapatlah salah satu foto itu nampakan di sini yang kuntilanak megang kepala. Tapi kepala kuntilanak itu ada. Nggak tahu kepala siapa yang dipegang dia gitu. Kalau si sosoknya sendiri tuh dia mukanya ketutupan rambut atau kelihatan sih? Ketutupan rambut. Oh iya. Ketutupan rambutnya gimbal panjang sampai sini rambutnya. Dan yang dipegang dia juga rambutnya gimbal juga yang dipegang kepala itu. Oh iya, oke. Nah, yang satu pocong di bagian belah sini, kamar mandi bagian belah sininya. Nah, itu bener-bener dibalut semua, nggak seperti pocong yang terlihat visualisasi yang kita lihat selama ini kan. Nah, ini pocong bener-bener semua dibalut kayak mumi. Kayak nggak kelihatan gitu mukanya ya? Mukanya nggak kelihatan, bener-bener dibalut juga mukanya, jadi kayak mumi kayak gitu. Iya. Kalau yang pocong yang satunya pocong yang dibalut, Allah Akbar, dibalut semua itu kayak mumi. Di bagian belah sono, ruangan belah sono. Cuman kayaknya kita mau lewat sini nggak bisa kayak. Pertama kali Abang datang ke tempat ini nih Bang. Apa yang Abang lihat pertama kali soal tempat ini gitu? Kerajaan jin. Yang gua lihat di sini ada kerajaan jin. Yang saya tangkap dari ada namanya Pak Wagiman, salah satu penjaga di sini. Beliau termasuk orang yang memiliki kebatinan lah kalau kata kita, atau memiliki spiritual juga. Beliau bilang ada sebuah keris pusaka di sini yang mendominasi tempat ini. Pusaka keris naga emas. Nah, itu pun saya begitu dengar dia cerita, kok sama gitu ininya. Apa yang saya lihat gitu, apa yang saya rasain gitu kan di sini. Karena memang saya rasain, karena selama ini saya ekspor juga bukan menggunakan spiritual ya, lebih kepiling. Nah, di saat malam itu saya ekspor, di langit itu di tengah-tengah bulan di langit itu ada sosok
kayak awan, mengelilingin awan, tapi bentuknya seperti naga. Itu lebih kayak benda pusaka ya? Iya, pusaka. Jadi namanya itu pusaka naga emas. Pusaka naga emas. Nah, itu dia ngelilingin seluruh area ini. Sering nggak sih Pak orang datang ke sini untuk nyari pusaka gitu Pak? Kalau dulu ada. Tapi lama-kelamaan mungkin capek kali dibohongin sama itunya juga. Sama yang kuncennya. Kan nyari pusaka di sini nggak segampang yang kita bayangkan. Ya kalau nggak makan korban. Kalau makan korban, banyak kan makan korban. Kalau untuk korbannya sendiri tuh kayak gimana sih Pak? Mati. Taruhannya nyawa. Oh, nyawa Pak ya? Makanya orang mau nyabut kita kasih tahu dulu. Iya. Ngapain tujuannya kan? Menyambut barang mendingan jangan dah. Gitu. Tapi ketika ada orang yang datang ke sini nih dan ngomong ke Bapak pengen ambil pusaka gitu. Itu pusakanya bentuknya kayak gimana sih Pak yang diincer? Ada yang banyak sih. Bentuk batu, batara karang, merah delima, keris. Tuh. Mereka tuh tergantung mereka nyarinya apa. Gituan mah sebenarnya nggak usah dicari sendiri sih. Ntar gua kalau emang ini maranin kita. Banyak kan begitu. Iya, ngapain kita capek-capek? Kalau Bapak sendiri pas lagi jaga pernah digangguin nggak Pak? Kalau digangguin sih nggak, diliatin aja sih. Liatin aja ya? Jadi kayak kita tetangga dah sama rumah, pengen tahu siapa sih kan gitu. Kalau digangguin sih nggak, cuman kayak kenal aja. Warga sekitar yang pernah masuk ke sini pernah ada yang kesurupan atau diganggu nggak sih Pak? Pulangnya biasanya bawa ke rumah. Ya paling manggil orang yang bisa main kemari ya kan. Ya mereka kan nggak tahu tujuannya mainnya kemari mau ngapain ya kan. Pulangnya jadinya nggak beres. Karena kan Roro ini kan nyari tempat pelindungan biasanya. Pak, bisa diceritain ke kita nggak Pak salah satu kejadian Bapak ketemu makhluk halus gitu? Oh pernah. Bentuknya kecil kayak apa? Kayak kucing. Lama-lama nutupin pohon bambu. Pohon bambu yang belakang sana. Pohon bambu aja tingginya segitu. Orang ketutup semua pokoknya pohon bambu sama dia. Kalau yang perempuan mah sering kita. Cuman nggak heran lah kalau gitu-gituan mah. Tadinya saya nggak percaya kalau makhluk itu ada. Tapi dengan mata kepala sendiri emang nyata sih. Itu bisa diceritakan nggak ke kita pada saat Abang ketemu sama sosok yang manusia itu sedang apa dan jam berapa? Jadi kisahnya seperti ini ceritanya. Kan setiap melakukan eksplorasi, apalagi di aplikasi sebelah, live streaming, saya itu selalu menelusurin satu persatu tempat yang akan saya jadikan target untuk saya eksplor. Nah, di saat saya memasuki sebuah di wilayah sini ya khususnya sebuah bangunan, nah sosok manusia itu berdiri di pintu. Ya saya sih nganggapnya ya saya kira ya paling orang lah gitu kan, orang yang lagi cari apa gitu kan. Saya tegur kan, misi Pak, diem aja. Yang gua tuju itu ya memang rumah ini yang pertama kali gua tuju. Nah yang gua lihat pas gua masuk ke dalam sini nih, yang gua masuk ke dalam sini, nah ada penampakan yang gua ceritain itu di sini, yang pakai jubah hitam, yang kayak pocong, persis bener kayak pocong tapi jubah hitam. Yang gua tanya Pak, gua tanya kan, Pak, gua tanya gitu kan, nggak dijawab. Misi Pak, nggak dijawab. Gua di dalam tuh di situ, posisi di situ gua. Masuk kayak tadi juga tuh? Iya masuk kayak gini. Ya gue heran aja ngapain tuh orang ada di sini, berdiri di sini. Gitu. Gue di dalam situ. Iya. Itu jam berapa? Ya jam 1-an, 1 malam. Sendiri? Sendiri. Oh. Sendiri. Diam. Nah, cuman posisi memang agak lumayan jauh, posisi sekitar 20 meteran dari saya. Saya panggil-panggil, Pak.
diem aja, nggak ada suara. Sama sekali nggak ada suara. Saya curiga dong, curiga. Saya deketin. Nah, dia menjauh. Nah, dari situ saya mulai agak sedikit aneh. Itu sosok pakai jubah hitam, persis kayak pocong tapi hitam. Tapi bener-bener hitam, pakai jubah hitam. Dia berdiri, nggak ada suara dan ngebelakangin saya. Nah, di situ saya sebenarnya panik kan, agak-agak panik lah, agak-agak sedikit. Karena kita berasumsinya kalau bukan orang, makhluk lain gitu. Yang selama ini saya tangkap sih selama ekspor di sini, sebab saya bukan sekali dua kali ekspor di sini, udah berkali-kali ya, karena saya live streaming juga. Jadi ada beberapa sosok yang pernah saya temuin, termasuk ada yang bentuknya seperti orang, seperti manusia. Itu lari, saya kejar, lari. Dan pernah pertama-tama awal saya bikin vlog di sini, saya mendapatkan sosok pocong, yang pasti pocong, sama seperti pesawat alien. Nah, kalau yang gue dapat penampakan alien di sini, kata gue ya, yang menurut gue itu alien sih. Ya Allah alam, gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi gue ngelihatnya pas posisi di sini, persis gue di sini, itu di depan situ. Jarak sekitar 50 meteran lah, 50 meter dari sini. Itu ya Bang ya? Ini nggak serimbun ini dulu. Ini kan bener-bener udah, ini dulu masih ada jalan di sini. Ini jalan masih apa namanya? Masih kebuka lah. Masih kebuka, iya. Ini masih kebuka jalan. Masih kebuka. Nah, posisi gua di situ, gua ngelihat dia di situ. Itu lampu apa? Bukan cuma satu gitu, banyak lampunya. Terbang, tapi rendah terbangnya, rendah. Iya. Ya karena posisi gelap, gua nggak ngelihat banget bentuk yang seperti apa, karena dan posisi juga jauh. Kalau gua dapat penampakan pocongnya di sini, gua mau ngejar itu yang gua kira pesawat nih. Gua mau kejar, pas gua keluar ke sini, gua ngeliat pocong di situ berdiri. Ini nggak selebut ini juga dulu. Di situ ada apa? Masih bisa ngelihat kita jelas, pocong berdiri di situ sekitar jarak 50 meteran lah, 50 meteran sama lah jaraknya. Itu posisi gua mau ngejar penampakan yang di situ tadi. Gua keluar kan mau ngejar, pas gua sampai sini gua ngelihat di situ ada pocong berdiri. Mau nggak mau gua dikeroyok dong, artinya kan. Gua keluar dong, langsung lari ke sono. Nah, maksud gue tadinya pengen ngambil footage juga, mengambil gambar juga dari sono. Siapa tahu pocongnya kan di bagian belah sono, siapa tahu dapet. Sampai sono nggak dapet. Udah gue langsung kabur karena gue sendirian juga kan. Kalau untuk Bapak sendiri pas ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu tuh seringnya di jam berapa, Pak? Kalau makhluk gituan nggak tentu sih. Kalau lagi habis cuaca hujan tuh sering pada nongol. Jadi ini beda kubu sih ini. Batas jalan itu ke sana beda lagi, ke sini beda lagi ininya, penghuninya. Udah kayak manusia aja. Kalau untuk sosok yang ada di sini nih, Bang. Itu Abang sendiri pernah berinteraksi nggak sih sama sosok yang ada di sini? Kalau berinteraksi nggak pernah sih. Kalau berinteraksi saya nggak pernah. Maksudnya berinteraksi komunikasi ya, komunikasi kan ini. Komunikasi nggak pernah. Cuman kalau berinteraksi dengan wujud mereka atau dengan penampakan mereka udah sering. Yang terutama yang pocong sama penampakan kayak manusia tadi. Udah sering. Nah, itu yang membuat saya datang ke sini dan ke sini lagi gitu. Karena saya penasaran gitu. Oke, mungkin cukup untuk video telusur kali ini, dan buat kalian yang punya rekomendasi tempat atau kejadian viral yang mau kita bahas di channel telusur ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam. Itu linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam izin pamit. Bye.